Kalau poin-poin yang sebelumnya beredar di media sosial kita sebelumnya gitu ya, yang saya pikir juga mereka mendapatkan info-info ini dari internal Polri sendiri gitu ya, maka kita patut mempertanyakan apakah benar ada masalah judi ilegal atau status judi online yang kemudian dipegang oleh Ferdy Sambo ini. Selamat malam semuanya. Hari ini cerita soal kasus penembakan di rumah Irjen Ferdy Sambo nampaknya sudah memasuki babak akhir karena Kapolri sudah turun tangan untuk langsung mengumumkan status tersangka Irjen Ferdy Sambo. Dan Ferdy Sambo inilah juga yang dianggap menjadi mastermind, orang yang menyuruh Baradae untuk melakukan penembakan terhadap almarhum Brigadir J. Jadi dari pernyataan Kapolri dan Kabareskrim semalam, ini juga sekaligus mengklarifikasi dari sekian banyak cerita dan versi yang sebelumnya sudah terlanjur beredar lebih dulu di sosial media kita beberapa hari terakhir. Karena setidaknya ada dua versi yang saya baca gitu ya, versi Tempo dan versi sosial media. Menurut versi Tempo, Baradae ini tidak terlibat penembakan. Dia hanya melihat dan ada di TKP dan ada di atas tangga melihat Brigadir J sudah tersungkur, terkapar, dan di sebelahnya ada Irjen Ferdy Sambo memegang senjata. Ini versi Tempo. Lalu kemudian versi sosial media, katanya Kapolri sudah memanggil Baradae untuk ditanyakan secara langsung siapa yang melakukan penembakan. Dan Baradae menjawab bahwa yang melakukan penembakan siap adalah Irjen Ferdy Sambo. Tapi dari pernyataan Kapolri dan Kabareskrim yang kemudian menjelaskan peran-peran para tersangka ini sudah jelas sekali gitu bahwa ternyata yang melakukan penembakan tetap adalah Baradae. Ya meskipun itu atas instruksi atau perintah di bawah tekanan Irjen Ferdy Sambo. Dan terkait misteri senjata Jilox 17 yang sebelumnya dipertanyakan, apa iya supir punya Jilox 17? Apa iya Baradae punya Jilox 17? Dan semalam sudah terkonfirmasi memang senjata yang digunakan memang kepemilikan milik dari Baradae. Jadi dari pernyataan Kapolri dan Kabareskrim ini kemudian membuat cerita kasus ini menjadi lebih jelas. Ya meskipun sebagian orang mungkin masih belum puas gitu atau masih mungkin mempertanyakan gitu karena memang ada satu unsur yang belum disebutkan, yaitu terkait motifnya gitu. Karena kita bertanya-tanya gitu, apa motif dari penembakan ini? Masa iya cuma sekedar iseng atau ngetes senjata? Kan nggak mungkin gitu. Apa iya kasus pelecehan seksual seperti yang diceritakan di rilis pertama? Kalau kita mau mengacu kepada rilis pertama terkait pelecehan seksual gitu ya, itu kan beberapa poinnya sudah terbantahkan semua. Apa iya motifnya nggak berubah? Atau hanya motifnya yang benar gitu? Ini juga yang masih belum terjawab. Meskipun pihak Kapolri sudah mengatakan bahwa ini masih diselidiki dan didalami terkait motif penembakan ini. Ya, di sisi lain Mahfud MD juga sudah bersuara terkait motif ini dan mengatakan bahwa motifnya mungkin hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Dan ini juga menimbulkan tanda tanya. Sedewasa apa gitu ya? Ya karena kasus penembakan ini kan juga konten dewasa sekali gitu. Jadi kenapa motifnya tidak disampaikan? Inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya dan sebagian orang, ya orang-orang yang nggak percaya Polri gitu ya, itu juga kemudian masih mempertanyakan apa iya gitu, apa iya itu yang terjadi? Kalau rilis pertama aja nggak bisa dipercaya, apa yang kedua ini bisa kita percaya gitu? Dan sebagai warga saya pikir ya kita harus percaya Polri, apapun itu ya karena memang sudah mereka melaksanakan penyelidikan gitu sehingga ya kita harus percaya Polri, kita nggak punya pilihan lain gitu. Masa iya kita mau percaya FPI? Ya kan nggak mungkin gitu. Jadi soal motif ini memang masih perlu dijelaskan supaya permasalahan ini menjadi logis dan bisa diterima oleh akal sehat kita hari ini gitu. Karena kalau nggak ada motifnya nggak bisa gitu. Ini terjadi penembakan, penghilangan nyawa terhadap anggota kepolisian dilakukan oleh anggota kepolisian yang lain di rumah anggota kepolisian. Jadi memang harus jelas motifnya karena ini berbeda dengan kasus misalkan pembunuhan di terminal yang dilakukan oleh preman, bisa saja sedang mabuk dan sebagainya. Itu kan lain cerita. Ini soal penegak hukum gitu. Jadi
Kalau nggak ada motifnya, ini juga yang kemudian menimbulkan tanda tanya di benak masyarakat. Apa benar rilis yang sudah disampaikan oleh Kapolri itu sudah final dan benar-benar benar gitu? Jangan-jangan sama kayak rilis pertama gitu. Ya tapi itulah, para kadrun-kadrun kita emang selamanya nggak akan percaya gitu ya. Jadi bagi saya ya kita harus percaya karena Kapolri sudah turun tangan dan nggak ada orang yang di atas Kapolri. Ya siapa lagi gitu? Kapolri sudah bikin tim, ya masa kita nggak percaya gitu? Masa iya kita mau nunggu Pak Jokowi bikin tim lagi? Kan nggak mungkin gitu. Tapi memang dari rilis pertama itu gitu ya, dari sekian banyak cerita yang katanya terjadi tembak menembak itu sudah terbantahkan oleh Kapolri dan disebutkan tidak ada tembak menembak, yang ada adalah penembakan. Jadi kalau dari rilis pertama poin-poinnya sudah terbantahkan, maka kasus pelecehan seksual ini rasanya minim sekali atau kecil kemungkinannya, dan itu juga yang disampaikan oleh Kabareskrim semalam gitu. Jadi kecil kemungkinan kasusnya soal pelecehan seksual. Nah, kalau tidak ada pelecehan seksual, lalu apa gitu? Karena sekali lagi, gak mungkin kasus ini terjadi, penembakan ini terjadi hanya gara-gara iseng, main-main, atau sebatas ngetes senjata. Nggak mungkin gitu. Pasti ada alasan yang sangat-sangat fundamental sehingga membuat Brigadir J ini meninggal dunia. Karena tembakannya bukan sekali, berkali-kali gitu. Jadi ini harus dijelaskan. Tapi menurut teman saya yang menjadi anggota polisi gitu ya, ini saya sempat ketemu dengan beliau 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu gitu ya. Saya sempat juga cerita soal, beliau sempat cerita soal kasus kriminal yang pernah ditangani dan beberapa kejadian yang unik dan lucu yang beliau ceritakan gitu. Dan menurut beliau gitu ya, selalu ada 3 motif tindak pidana kriminal. Selalu ada 3. Yang pertama adalah soal uang, motivasi soal uang. Yang kedua adalah soal keluarga, asmara, percintaan, kehidupan sosial yang menimbulkan sakit hati dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sakit jiwa. Nah, dari kasus ini gak mungkin ada kasus sakit jiwa gitu, karena Baradae ini ya sadar, sedang sehat orangnya gitu ya. Jadi nggak mungkin kasus sakit jiwa. Jadi kemungkinannya cuma 2, antara uang atau keluarga. Nah, kalau di rilis pertama yang semuanya sudah terbantahkan, lalu ada motif yang dimasukkan adalah motif keluarga gitu ya. Jangan-jangan ini juga salah. Jangan-jangan bukan motif keluarga, jangan-jangan motifnya uang. Dan menurut informasi atau cerita-cerita yang disebarkan di sosial media kita sebelumnya, sebelum rilis Polri gitu ya, saya melihat memang ada beberapa poin yang ternyata benar-benar terjadi. Terkait tembak-menembak misalkan, itu juga kan sebelumnya dibantah oleh netizen kita gitu ya. Ada banyak cerita dan versi terkait cerita ini. Tapi salah satu poin yang disebutkan di situ adalah bahwa ternyata Ferdy Sambo ini sengaja menembakkan ke segala arah untuk membuat skenario seolah-olah terjadi penembakan, terjadi tembak-menembak gitu. Nah, semalam oleh Kapolri ini terkonfirmasi ternyata benar poin itu gitu. Nah, kalau poin-poin yang sebelumnya beredar di media sosial kita sebelumnya gitu ya, yang saya pikir juga mereka mendapatkan info-info ini dari internal Polri sendiri gitu ya, maka kita patut mempertanyakan apakah benar ada masalah judi ilegal atau status judi online yang kemudian dipegang oleh Ferdy Sambo ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu karena sebelumnya kan beredar tuh soal konsorsium 303 dan sebagainya. Istilah-istilah itu sudah banyaklah kita baca gitu ya di mana-mana gitu. Nah, kalau misalkan dari rilis pertama ini sudah terbantahkan semua, saya yakin juga motifnya juga salah gitu. Saya yakin juga motifnya terkait pelecehan seksual itu juga adalah motif yang diberikan untuk menyembunyikan kasus aslinya. Ya kalau penembakan sebelumnya kan tembak menembak gitu, padahal tembak menembak ini enggak. Jadi kalau pelecehan seksual, kebalikan dari pelecehan seksual adalah ya uang gitu, motivasi uang. Dan motivasi uang ini sesuai dengan cerita-cerita yang sebelumnya sudah beredar terkait judi online yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya menjadi pertaruhan Kapolri dan institusi Kapolri sendiri gitu. Apakah ingin melanjutkan dan menyelesaikan masalah ini atau cukup sampai di sini dan kemudian ditutup oleh Mahfud MD, ini adalah konten dewasa yang seolah-olah ingin menyelesaikan semua cerita penembakan ini cukup di pelecehan seksual. Ya tapi masalahnya sekali lagi gitu.
keluarga Brigadir J nggak terima dengan status pelecehan seksual atau motif pelecehan seksual itu gitu, karena anaknya mereka yakini nggak melakukan itu. Jadi inilah pertaruhan opini ke depan gitu ya. Bisa saja rilis yang kedua yang disampaikan oleh Kapolri itu akan terbantahkan lagi di rilis ketiga dan sebagainya, kita nggak tahu gitu. Bisa saja terjadi pergantian Kapolri, pergantian tim dan sebagainya, bisa saja. Tapi pada intinya sampai hari ini yang kita percaya ya dari rilis Kapolri gitu. Tapi soal motif ini memang masih perlu dijelaskan, masih perlu dituntaskan gitu. Apakah benar soal pelecehan seksual atau ada motif uang yang terlibat di dalamnya? Kalau soal pelecehan seksual gitu ya, ini sudah mulai terbentuk nih opini-opini dari pengacara Ferdy Sambo. Dianggap bahwa Ferdy Sambo sedang mempertahankan keluarga, sedang mempertahankan kehormatan keluarga, makanya kemudian terjadilah penembakan ini. Tapi sekali lagi, itu kan versi dari rilis pertama, yang rilis kedua masih belum disampaikan. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran gitu, bahwa ternyata dari kasus Ferdy Sambo ini yang kemudian melibatkan sekitar 31 anggota Polri gitu ya. Ini membuat saya terus terang kaget gitu. Kok bisa ya? Ada 31 orang, ini kayaknya satu paket gitu dengan Ferdy Sambo gitu. Karena dalam logika saya, mustahil misalkan ada teman saya yang polisi gitu ya. Terus kemudian dia mau ikut menutupi kasus ini gitu ya, hanya dalam rangka siap perintah dari Irjen Ferdy Sambo. Kayaknya kok nggak mungkin gitu. Kayaknya dari 31 ini, masa iya nggak ada yang protes salah satunya? Masa iya semuanya oke, nurut semua? Nggak logis gitu, nggak logis. Jadi ya inilah yang kemudian juga masih menimbulkan tanda tanya, apakah benar-benar ada masalah di judi online 303 dan konsorsium yang sebelumnya disampaikan oleh banyak netizen kita di banyak grup-grup WhatsApp, atau memang sebatas cukup di pelecehan seksual. Dan untuk yang terakhir gitu ya, yang membuat saya juga masih belum bisa menerima sampai sekarang gitu ya, terkait instruksi Irjen Ferdy Sambo kepada Baradae, lalu kemudian Baradae melakukan tembakan. Ini saya terus terang nggak percaya gitu. Kenapa? Karena dalam kondisi dan tekanan yang seperti apa yang membuat Baradae nggak punya pilihan dan dia harus menghabisi temannya? Dalam situasi dan kondisi seperti apa? Apakah dia sedang ditodong pistol sama Irjen Ferdy Sambo? Dalam rilisnya, dalam pernyataan Baradae, enggak gitu. Dalam pengakuannya, enggak ada disebutkan seperti itu. Yang disebutkan hanya dia dalam tekanan dan atas perintah Irjen Ferdy Sambo. Karena cukup menyedihkan untuk mengetahui kasus ini serumit ini gitu, senaif ini. Karena saya terus terang nggak percaya seorang jenderal bisa menyuruh anak buahnya untuk melakukan penembakan dan menghabisi orang lain, nyawa orang lain, hanya sebatas dia siap atau nggak punya pilihan untuk menolak. Hanya sebatas dia karena bawahan dan dia harus taat kepada atasannya. Saya nggak berpikir bahwa di Polri ada situasi seperti ini. Tapi kalau misalkan ini yang terjadi, pertanyaannya adalah apakah di kalangan jenderal memang lumrah terjadi permasalahan seperti ini, di mana seorang bawahan bisa diperintahkan untuk menembak orang lain hanya sebatas ya tanpa alasan gitu, pokoknya siap perintah. Apa iya? Ya, kalau ini yang terjadi gitu ya. Kalau ini yang terjadi, menurut saya Polri kita benar-benar harus diperbaiki dan nggak layak ada kepatuhan yang levelnya sampai mampu menghabisi nyawa orang lain. Nggak layak gitu. Ini doktrinnya terlalu radikal gitu. Ini udah kayak, ya apa bedanya jadinya mereka dengan teroris misalkan? Apa bedanya? Kalau seorang jenderal bisa memerintahkan anak buah untuk menembak orang lain sampai mati, apa bedanya mereka dengan teroris? Nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi, ya saya nggak tahu, ini kan persidangan masih lanjut gitu. Tapi ini cukup menyedihkan kalau ini adalah sebuah kebenaran gitu. Dan saya nggak habis pikir, nggak bisa percaya dengan situasi yang seperti itu. Mustahil rasanya gitu ya. Seorang jenderal perintah kepada anak buahnya untuk menembak orang lain. Dan anak buahnya, kalau kita dalam logika kita gitu ya,
Kalau kita di posisinya Baradae, apa iya gitu? Apa iya kita bisa menghabisi teman kita, menembak teman kita hanya gara-gara perintah tanpa motivasi lain? Apa iya? Apa iya hanya gara-gara perintah kita siap untuk melakukan itu? Enggak tahu. Ya sekali lagi, kalau memang itu yang terjadi di Polri, ini harus diperbaiki, standar kepatuhannya harus diturunkan, jangan sampai seradikal itu. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.